Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi telah menjelang, Sora menatap sekeliling kamarnya. Hatinya begitu lega setelah mendapati sosok Alan di sampingnya. Alan tertidur dengan masih mengenakan pakaian lengkap dengan sepatunya. Sora mencoba melepaskan sepatu suaminya. Rasanya ia seperti merawat seorang bocah. Alangkah bahagianya bila ia benar-benar bisa memiliki bocah kecil di dalam kehidupannya. Sora kembali tenggelam dalam lamunannya. Alan terbatuk-batuk, membuat Sora tersadar dan mengalihkan perhatiannya pada sang suami. "Pulang jam berapa, Mas?" Sora bertanya pada suaminya seraya meletakkan sepatu yang Alan kenakan di rak sepatu yang tidak jauh dari sana. Alan tidak menjawab. Ia masih nampak marah pada Sora. Melihat suaminya yang tidak merespon pertanyaan yang ia ucapkan, Sora kembali bersuara. "Masih marah, Mas?" tanya Sora kembali. Kali ini ia menatap kedua mata Alan. Secara tidak langsung, ia meminta jawaban dari suaminya, bukan hanya diam membisu, membuat Sora tidak enak hati saja. Tanya itu yang keluar dari bibir Alan. Sepertinya kemarahan suaminya masih terus berlanjut. Batin Sora. "Aku minta maaf ya," ucap Sora berusaha mengalah dan mengambil hati suaminya. Sora memasang wajah memelas di depan Alan agar suaminya tidak marah terhadap dirinya. Alan kembali hanya bergumam, membuat Sora mulai kesal. Sora menirukan suaminya. Aksinya tersebut berhasil membuat gerakan sedikit pada bibir Alan. Laki-laki itu nampak menahan senyumnya di bibirnya. Sora dapat melihat dengan jelas senyum itu, walau hanya secuil. Baginya tidak masalah, yang penting Alan sudah tidak marah lagi kepada dirinya. Sora pun ikut tersenyum bersama suaminya. "Kenapa kamu tersenyum? Aku masih marah," kata Alan dengan nada bercanda tentunya. "Mana ada orang marah kok bilang-bilang," ledek Sora pada suaminya. "Aku benar-benar marah sama kamu, Ra." Kali ini Sora tidak berkutik karena Alan mendekatkan wajahnya tepat di depan wajah Sora, membuat hati Sora kembali berdesir. Sora terlihat salah tingkah. Ia kemudian memalingkan wajahnya, namun Alan segera menangkap dagu Sora. "Dengarkan aku, Sora. Aku hanya akan mengatakannya sekali, jadi dengarkan dengan baik-baik. Jangan pernah mencarikanku istri lain. Istriku cuma satu, hanya kamu. Jika kamu melakukannya lagi, aku tidak bisa berjanji. Mungkin aku akan benar-benar pergi," ucap Alan seperti ada nada ancaman dalam kalimat yang diucapkannya. Alan melepaskan tangannya yang semula memegang dagu Sora, sedangkan Sora masih terpaku dengan ucapan suaminya. Alan menantang Sora, bila istrinya terus memaksa dia menikah lagi, Alan tidak bisa berjanji akan terus setia. Hatinya hanya ada satu, terukir nama Sora seorang. Jika Sora terus memaksa perempuan lain masuk dalam hatinya, mungkin Alan akan berpaling. "Kamu tidak kerja?" tanya Alan tiba-tiba yang menyadarkan Sora dari lamunannya. Sora masih terhanyut dengan kata-kata yang telah diucapkan Alan barusan. Ia tidak bisa membayangkan bila harus berpisah dengan suami yang dicintainya. Jika memang harus berbagi hati, ia rela, namun tidak ingin berpisah. Biarlah Alan menikah lagi, namun ia tetap akan menjadi istri pertama untuk Alan. Sora ternyata masih belum sadar juga. Alan tidak suka kesetiaannya dipermainkan. Ia hanya punya satu hati, dan hatinya tidak untuk dibagi. Keputusan Alan sudah bulat, tidak bisa diganggu-gugat. "Sora," panggil Alan yang tak kunjung mendapat jawaban dari istrinya.
Sora yang mendengar pertanyaan dari suaminya menjawab dengan gelagapan. Iya, kerja kok, mungkin agak siang, jawab Sora. Ya sudah, maaf untuk yang kemarin, rencana kita jadi gagal. Alan terlihat sedikit menyesal. Iya, tidak apa-apa, lain kali saja, kata Sora. Ia tidak enak hati. Lantaran karena Sora lah acaranya gagal dan berantakan. Sebenarnya bukan salah Sora sepenuhnya. Ini berasal dari kunjungan mertuanya yang mendadak, membuat Sora tidak menyiapkan diri untuk bertempur dengan sang mertua. Tentunya bukan pertempuran secara fisik, itu hanya sebuah pertempuran kecil bersenjatakan kata-kata yang bisa melukai siapa saja yang mendengarnya. Rasanya cukup menyakitkan, lebih sakit dibandingkan dengan luka fisik. Lidah yang tajam lebih berbahaya daripada sebuah pedang. Sora mengawali pagi ini dengan perasaan yang sedikit was-was, semua karena ketegangan kecil yang terjadi dengan suaminya. Alan menegaskan ia tidak akan menikah. Jika Sora memaksa, terpaksa Alan akan pergi meninggalkan dirinya. Itu karena Alan tidak bisa menjanjikan hatinya selalu setia bila nanti ada orang lain selain Sora sebagai istri kedua. Namun Sora tidak bisa membiarkannya. Ia harus tetap mencari istri lain untuk Alan suaminya. Ini semua karena keluarga Alan terus menuntutnya untuk segera memberi keturunan untuk keluarga Kardinov. Sora dengan beban perasaan yang bergelayut dalam benaknya mencoba mencari jalan keluar dari masalahnya. Ia harus memikirkan cara bagaimana agar keluarga suaminya tidak merundung dirinya terus-menerus. Sembari memikirkan solusi dari persoalan hidup yang terus mengganggu pikirannya, Sora memijit keningnya yang terasa sangat pusing. Ini karena ia terlalu fokus dengan kebahagiaan orang lain hingga ia mengabaikan kebahagiaannya sendiri. 1 jam sudah berlalu. Sora nampak rapi dengan baju kerja yang ia kenakan. Ia sudah bersiap untuk berangkat kerja. Mas kok belum siap-siap? Tanya Sora yang melihat suaminya masih santai. Aku mau keluar kota, mungkin 3 hari nanti aku tidak pulang, ucap Alan. Kok nggak bilang-bilang mas, bajunya belum aku siapkan? Tidak apa-apa, nanti aku siapkan sendiri. Sudah jam berapa ini? Cepatlah berangkat, nanti telat, belum lagi kalau macet. Iya, ya sudah, aku berangkat dulu ya mas. Sora mencium punggung tangan suaminya. Ia akan berangkat kerja. Pak Dadang yang melihat Sora keluar dari rumah menuju garasi langsung membuka pintu gerbang rumah untuk Sora yang telah siap di depan kemudinya. Sora melajukan kendaraan yang ia tumpangi menuju jalan raya yang nampak ramai. Hari Senin merupakan hari paling sibuk. Jalanan seperti menyempit karena banyaknya kendaraan yang lalu lalang. Sesekali terlihat kemacetan di setiap lampu merah yang dilewati Sora. Meski tangannya di atas kemudi, pikiran Sora menerawang kemana-mana hingga ia hampir saja menabrak pengendara mobil lainnya. Nampak seseorang yang keluar dari dalam mobil yang hampir Sora tabrak. Seorang pria yang familiar di mata Sora. Mas Ferry, ucap Sora dengan lirih. Ia masih sedikit tegang karena hampir celaka. Ferry mengetuk pintu mobil Sora. Sebenarnya Ferry hendak memeriksa keadaan orang yang ada di balik kemudi. Namun ketika Sora menurunkan kaca mobilnya, Ferry seperti mendapatkan angin segar. Perempuan yang ia sukai diam-diam selama ini kini bertemu dengannya tanpa disengaja. Mungkin sudah jodoh, batin Ferry. Ia bertekad akan mendapatkan hati Sora kali ini. Sora, kamu baik-baik saja? Tanya Ferry dengan rasa khawatir pada perempuan yang sudah lama ia taksir.
Aku baik-baik saja, Mas. Lah, Mas sendiri bagaimana? Maaf, aku tadi kurang hati-hati, ucap Sora sembari keluar dari dalam mobilnya. Tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Asal kamu tidak apa-apa, aku tidak khawatir. Terdapat makna yang tersembunyi di balik kata-kata yang dilontarkan Ferry. Karena dirasa tidak ada yang serius, keduanya kembali menuju kendaraannya masing-masing. Saat akan memasuki mobil miliknya, Ferry kembali mendekati Sora. "Sora, nanti malam ada waktu?" tanya Ferry. "Ada apa, Mas Ferry?" Sora penasaran mengapa Ferry peduli ia ada waktu apa tidak nanti malam. "Kita lama tidak bertemu. Setiap ada acara reuni tahunan, kamu tidak pernah hadir. Maukah kamu nanti makan malam denganku? Ya sekedar ngobrolin masa-masa SMA dulu," ajak Ferry. "Baik Mas, nanti kabari aku tempatnya. Sudah dulu ya Mas, aku sepertinya sudah sangat telat." Sora pun berlalu. Ia meninggalkan Ferry yang berharap penuh pada dirinya.